Apa motif di balik usulan Mendagri Tito Karnavian soal pilkada dipercepat 2 bulan lebih awal? Benarkah hanya untuk menghindari kekosongan kepala daerah di tanggal 1 Januari 2025? Atau mungkinkah ada kaitannya untuk melanggengkan dinasti politik Presiden Joko Widodo? Kita akan diskusikan dengan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dan juga Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Mbak Titi, Bang Doli. Selamat malam Mas Reno, Bang Doli. Baik, Bang Doli sudah bisa dengar suara kami? Ya, selamat Oke. malam. Assalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sorry, tadi Baik, pemirsa kami sebetulnya juga sudah mengundang pihak dari Kementerian Dalam Negeri maupun juga dari pihak KSP, namun tidak mendapatkan respon untuk bergabung di dialog malam hari ini. Jadi saya mungkin ke Bang Doli terlebih dahulu. Bagaimana respon Anda terkait dengan usulan Mendagri Tito Karnavian yang mengusulkan supaya pilkada dimajukan 2 bulan lebih cepat dari jadwal semula? Ini berarti jadi bulan September 2024, Bang Doli. ya kemarin berapa malam yang lalu itu Menteri Dalam Negeri ya meminta supaya kita lakukan rapat dengar pendapat dan memang waktu itu disambung ya setelah kita membahas soal peraturan KPU Bawaslu dan seterusnya gitu. Nah di dalam pertemuan itu disampaikan memang ada rencana pemerintah untuk memajukan November dari September. Nah disampaikan juga di situ alasan-alasannya. Yang pertama memang dikemukakan ya kalau dalam undang-undang yang sekarang kalau dilaksanakan bulan November mungkin diperkirakan itu penyelesaiannya tidak bisa sampai pada akhir tahun 2024. Sehingga kalau tidak sampai maka per 1 Januari itu seluruh daerah di Indonesia itu harus diisi oleh pejabat lagi di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi. Ya, karena di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu per 31 Desember semua kepala daerah harus berakhir masa jabatannya. Ya, nah sementara ini kan yang sekarang saja sudah 270-an lebih yang jadi 270 daerah yang dipimpin oleh pejabat kepala daerah. Nah, kemudian hasil yang 2020 nanti 2024 per 31 Desember itu harus sudah habis. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan juga bahwa ini untuk menyempurnakan soal keserentakan. Ya. Nah, memang dicontohkan ada kita membutuhkan karena kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, maka harus ada keselarasan ya. Manajemen ya dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Manajemen apa? Manajemen pemerintahan, administrasi pemerintahan, manajemen politik dan Bang Doli, pembangunan. saya penasaran juga ketika dulu membahas duduk bersama Komisi 2 DPR RI, kemudian penyelenggara pemilu dan juga pemerintah untuk proses penetapan jadwal pilkada serentak pemilu ini di tahun 2024, sempat dibahas tidak pertimbangan-pertimbangan yang sudah Anda sebutkan tadi? Atau baru keluar sekarang? Nah, kan waktu itu kan kita menetapkan jadwal berdasarkan undang-undang yang existing sekarang. Ya. Nah, ini kan kemudian ada pandangan baru ya, dari pemerintah. Nah, ini yang kemarin kita dengarkan. Makanya waktu itu ya pandangan dari teman-teman Komisi 2 ya pertama kalaupun ada perubahan itu kalau yang paling mungkin kalau ada perubahan undang-undang cuma 2 ya. Satu, revisi undang-undang itu melalui pembuatan undang-undang yang baru antara pembuat undang-undang antara DPR dan pemerintah atau Perpu. Nah, memang disampaikan pada saat itu rencananya mau disebutkan Perpu. Nah, kalau Perpu itu kan kewenangan sepenuhnya pemerintah. Artinya apakah DPR RI ini dalam hal ini adalah Komisi 2 DPR RI sudah mengamini, mengiyakan usulan pemerintah tersebut supaya pilkada dimajukan jadi September, Bang Doli? Kita waktu itu kesimpulannya pertama bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi kami salah satu kesimpulan berikutnya adalah akan melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah itu.
Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Titi. Saya ingin minta pendapat Mbak Titi juga. Apakah menurut Anda kekosongan jabatan kalau ini dilaksanakan pilkada dilaksanakan bulan November akan ada kekosongan jabatan di tanggal 1 Januari 2025. Salah satu alasan Mendagri. Apakah menurut Anda ini adalah kondisi yang cukup krusial, cukup genting sehingga pilkada harus dimajukan ke bulan September, Mbak Titi? Ya, Mas Reno, memang konsekuensi pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 2016 membuat seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Nah, pertanyaannya adalah tinggal apakah menjawab solusi ini dengan percepatan pilkada ataukah ada tawaran lain yang juga sama visibelnya. Sebenarnya tawarannya bisa ada dua selain percepatan pilkada yang sudah kita sosialisasikan sejak lama dan dulu juga sebenarnya sempat diminta untuk evaluasi, tetapi yang menolak kan pemerintah sendiri. Sampai-sampai rancangan undang-undang pemilu yang sedang digarap oleh Bang Doli dan kawan-kawan itu berhenti di balik begitu setelah sekian kali melakukan konsultasi publik. Nah, apa yang kemudian bisa diambil sebagai solusi yang betul-betul menggambarkan kebutuhan untuk mengisi kekosongan tersebut. Yang pertama, bisa dengan antara lain memperpanjang masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif. Yang kedua, sebenarnya ada solusi yang juga lebih sederhana, serta-merta menjadikan sekda sebagai penjabat di daerah. Karena kenapa? Ini kan kita menunggu hasil Pilkada 2024 yang di bulan November itu betul-betul menjadi kepala daerah definitif, maka di tengah situasi antara itu bisa langsung kemudian sekda itu menjadi penjabat. Kenapa kemudian pilihannya tidak dengan mempercepat? Pertama tadi soal misalnya keselarasan visi administrasi pemerintahan dan seterusnya. Ini visinya siapa? Presiden baru atau presiden lama? Kalau mau presiden baru, kan presidennya belum dilantik. Masih dilantiknya 20 Oktober 2024. Justru akan lebih strategis menguji konsolidasi politik dari presiden baru ketika dia menyelenggarakan pilkada serentak 2024 di bulan November. Disitulah kemudian semangat membangun visi besar Indonesia melalui keselarasan program itu lebih visible untuk dilakukan. Walaupun kami sendiri di Perludem sebenarnya tawarannya adalah memisahkan pilkada dan pemilu tidak pada tahun yang sama, bahkan lebih ekstrim ya, jedanya 2 tahun. Nah, apalagi kalau kemudian ini mau dimajukan lebih dekat September. Kompleksitas berikutnya adalah Mas Reno dan Bang Doli, yaitu soal beban kerja. Jangan bayangkan menuju September itu aktivitasnya biasa-biasa saja. Ingat, di pilkada itu ada calon perseorangan. Calon perseorangan itu harus mengumpulkan dukungan. Pengumpulan dukungan itu diikuti dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual, yang metode verifikasinya itu door to door, alias menggunakan metode sensus. Siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah jajaran KPU. Nah, ini harus diperhitungkan durasinya. Jadi jangan berpikir bahwa oke, selesai misalnya ada PHPU di bulan Maret, April, semua selesai. Yang masuk itu tahapan-tahapan krusial. Yang berikut misalnya juga disampaikan oleh Pak Mendagri yang saya dengar di RDP, diminta untuk mempercepat penanganan sengketa proses, memperpendek masa kampanye, mempercepat sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang mana semua yang dirugikan atau kemudian disempitkan ruang partisipasinya adalah publik. Masa kampanye diminta hanya 30 hari, yang berikut adalah proses sengketa proses dan hasil itu juga diperpendek. Padahal kita ingin mewujudkan keadilan pemilu. Keadilan pemilu itu perlu kerangka waktu yang memadai. Tidak bisa dipaksa cepat-cepat begitu. Ya. Oke, saya juga ingin menanyakan ketika ada wacana atau usulan ketika supaya pilkada 2024 ini dipercepat 2 bulan lebih awal dibandingkan jadwal semula, apakah ini kemudian ada aroma politis yang terendus? Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Time News. Anda kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Sebelum saya membahas soal ada tidaknya muatan politis di wacana atau usulan pemerintah memajukan jadwal pilkada menjadi bulan September 2024, saya ingin ke Bang Doli terlebih dahulu meminta respon apa yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Titi terkait dengan
beban kerja dari KPU jika memang pilkada ini betul-betul nanti jadwalnya dimajukan. Bagaimana respon dari Komisi 2 DPR RI? Bang Doli, Anda sebagai ketuanya. Ya tentu itu menjadi salah satu atau bagian dari kajian yang nanti akan kita lakukan ya. Kita akan meminta lagi mendiskusikan, bertanya langsung kepada KPU dan Bawaslu. Walaupun kemarin waktu ditanya di rapat itu mereka menyatakan ya siap-siap saja ya kalau itu memang perintah undang-undang gitu. Tapi kan pernyataan siap itu nanti juga kita akan dalami ya, siap itu detailnya seperti apa ya, apa namanya, kemungkinan strateginya seperti apa yang mereka akan lakukan gitu. Jadi itu nanti akan menjadi bagian diskusi kita dengan berbagai stakeholder yang kemudian terlibat nanti dalam pelaksanaan pilkada ini. Oke, belum lagi soal logistik loh, Bang Doli, logistik pilkada, kemudian distribusinya, pengadaannya dan lain sebagainya ini kan juga butuh waktu yang juga tidak sebentar begitu. Ini juga akan menjadi pertimbangan juga ya, Bang Doli? Gimana? Putus-putus. Soal pengadaan logistik, kemudian distribusi logistik ini kan juga menjadi salah satu hal yang juga harus disoroti ketika memang nantinya pilkada jadi dimajukan ke bulan September 2024. Bagaimana tanggapan Anda soal hal ini? Oh ya, kesiapan itu dari semuanya, ya, dari perangkat aparat kerjanya sampai ke tingkat TPS, kemudian waktu pengadaan logistik dan pendistribusiannya, dari segala semua yang namanya kesiapan KPU itu lengkap, seperti juga pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang sekarang sedang kita terus cermati. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi ingin tanya soal muatan politis yang mungkin diendus oleh kalangan masyarakat yang mengendus ini ada muatan politisnya ketika ada usulan supaya pilkada dimajukan ke September 2024. Apakah Perludem juga mengendus hal yang sama, Mbak Titi? Mas Reno, hal itu kalau kita ikuti kronologi soal perjalanan pilkada 2024 menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Karena ketika ada permintaan mempercepat pilkada 2 bulan dari November 2024 ke September, itu anomali dengan ketika ada arus besar publik ingin meminta perubahan undang-undang pilkada. Pada waktu itu Mensesnek mengatakan bahwa ini undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada sudah baik. Model keserentakan yang ada termasuk penjadwalan pilkada sebaiknya kita laksanakan dulu. Nah, pada waktu itu kan sangat kentara bahwa yang menolak untuk ada penataan pilkada itu adalah pemerintah. Kalau sekarang kemudian akhirnya malah meminta untuk dimajukan dengan alasan yang sebenarnya soal keselarasan visi, administrasi pemerintahan, menjadi pertanyaannya kan presidennya belum yang baru. Yang akan memerintah 5 tahun ke depan kan presiden yang baru begitu. Keselarasannya kan mestinya dengan yang baru. Sehingga agenda politiknya itu mestinya dibawa ke kepemimpinan presiden yang baru kalau itu bicara soal keselarasan. Jadi tidak salah kalau kemudian dikait-kaitkan. Apalagi memang faktanya ada keluarga presiden yang berkontestasi. Publik kita ini kan ya menilainya yang tampak di permukaan. Masalah yang di belakang kan kita tidak tahu karena yang kita lihat hanya yang ada di permukaan. Jadi mestinya menurut saya justru Presiden Joko Widodo di masa akhir pemerintahannya mesti membebaskan diri dari anasir-anasir spekulatif yang mengkait-kaitkan dengan intensi politik atau kepentingan politis, aroma politis di balik pemajuan pilkada itu. Biarkan saja ini menjadi agenda dari presiden terpilih yang baru begitu. Jadi ini sekaligus juga menjadi agenda konsolidasi politik pertama. Harus diingat kalau saya concernnya terutama pada masalah teknikalitas. Karena kalau itu kemudian bermasalah, kita akan bermasalah semuanya. Yang pilkada itu 508 kabupaten kota, 37 pilgub, karena di Jogja tidak ada pilgub. Itu tidak bisa dikelola buru-buru gitu. Karena eksesnya adalah terhadap semua. Tadi logistik betul sekali. Logistik itu jangan dibayangkan dicetak di masing-masing provinsi atau di masing-masing kabupaten kota. Pilkadanya di Sumatera, cetaknya di Jawa. Kadang-kadang pilkadanya di Pulau Jawa, cetaknya di Sulawesi. Itu seperti logistik pilkada DKI Jakarta 2017. Nah, hal-hal seperti itu juga mestinya menjadi pertimbangan. Berikanlah keleluasaan yang pantas
kepada penyelenggara pemilu kita untuk kemudian mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik dan juga mencegah pragmatisme partai yang saya yakin itu belum sepenuhnya pulih dari kompetisi pemilu legislatif. Kalau kemudian mereka merasa kelelahan, konsolidasi Oke, internal baik. belum beres, akhirnya bisa pragmatis gitu. Nah, itu Baik. yang kita ingin hindari. Saya ingin kembali ke Bang Doli. Tadi Mbak Titi juga sempat mengatakan, memberikan usulan daripada memajukan jadwal pilkada, lebih baik mengangkat sekdanya kalau memang kekhawatirannya adalah kekosongan jabatan di 1 Januari 2025. Bang Doli, menurut Anda lebih realistis mana, lebih bijak mana memajukan pilkada atau mengangkat sekda tadi di masing-masing wilayah untuk menjawab kekhawatiran Mendagri adanya kekosongan jabatan? Nah, itu yang juga jadi akan problem ya. Kalau saya secara pribadi juga pengangkatan pejabat yang terlalu lama dan kemudian serentak seluruh Indonesia itu juga jadi problem. Apalagi diangkat sekda ya. Sekarang aja kan kita juga di Komisi 2 sedang melakukan evaluasi terhadap penetapan pejabat-pejabat itu, terutama yang dirangkap oleh sekda. Sekda ini kan juga dia pejabat yang apa namanya PYB istilahnya, gitu ya. Jadi dia juga sebagai instansi yang mengelola keuangan dan segala macam seperti itu. Jadi dua fungsi sekaligus digabungkan itu juga berbahaya sebetulnya di dalam sebuah pemerintahan daerah, gitu. Nah, makanya kita belum bisa buru-buru ya kemudian kemarin mengambil kesimpulan, karena kita akan lihat dulu kalau misalnya ada alternatif-alternatif apa seandainya kalau memang kekhawatiran kita akan diisi per tanggal 1 Januari itu oleh semua pejabat di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau memang itu apa namanya ada jalan keluar yang lain, ya ini juga mungkin nanti akan kita apa namanya cari ya inovasi apa gitu loh. Tetapi kalau kemudian tadi diusulkan sekda yang diberikan kesempatan, nah sekarang aja kita sedang mau melakukan evaluasi terhadap itu gitu ya. Makanya itu nanti juga akan kita lihat lah kalau ada aspirasi baru atau gagasan baru, inovasi baru, jalan keluar lain kalau memang alasan salah satunya itu nanti Oke. kita akan pertimbangkan juga. Ketika tadi Mbak Titi Anda menilai juga ada dugaan endusan bahwa ini ada muatan politisnya di balik rencana memajukan jadwal pilkada menjadi bulan September 2024, maka akan ada potensi penyalahgunaan wewenang begitu. Bagaimana menurut Anda Mbak Titi soal hal ini? Ya, itu kan beredar atau kemudian menjadi salah satu opini yang cukup luas di masyarakat kita. Dan kalau tadi kembali kita lihat kronologisnya, mengapa kemudian tidak dilakukan perubahan undang-undang pilkada, mengapa kemudian rencana mulia Pak Doli dan kawan-kawan untuk melakukan penataan pilkada dan pemilu itu tidak jadi kan? Karena memang pemerintah tidak menghendaki pada waktu itu. Nah, kemudian kenapa keputusan itu, jangan lupa Mas Reno, ini sudah 12 bulan sebelum waktu pilkada. Peraturan KPU tentang tahapan program tahapan jadwal dan program belum ada dan lain-lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian saya kira itu menjadi catatan dari publik mengapa kemudian ada pandangan soal itu. Yang kedua, ya tentu saja misalnya ketika ini dikaitkan dengan misalnya percepatan yang dikaitkan dengan keberadaan presiden yang masih menjabat untuk kepentingan misalnya anggota keluarga dan lain sebagainya, dia akan diikuti juga oleh potensi terhadap adanya misalnya ketidaknetralan ASN dan seterusnya. Bahkan kan Bawaslu menyoroti bahwa salah satu potensi yang akan mereka betul-betul tingkatkan kewaspadaan pengawasannya adalah soal netralitas ASN. Nah, pasti kan Bawaslu sebagai institusi yang memang wilayah kewenangannya di situ punya analisis dan kajian yang didukung oleh data dan temuan lapangan. Ini yang saya kira memang mestinya saya berharap betul Pak Presiden selain mempertimbangkan mutu pilkada kita dari sisi teknis, kompetisi, dan juga antusiasme pemilih, partisipasi pemilih, jangan sampai kemudian spekulasi ini terus terbiarkan. Akan lebih baik kalau agenda politik kita berjalan sebagaimana adanya. Dan yang kedua tadi pilihan-pilihan seperti Bang Doli sampaikan, itu yang memang seharusnya di-exercise.
apakah misalnya memperpanjang masa jabatan kepala Baik. daerah hasil 2020 dan itulah Oke. yang diterbitkan Perpu atau seperti apa gitu. Baik, terakhir saya ke Bang Doli, apa langkah selanjutnya dari Komisi 2 DPR RI dalam waktu dekat, kemudian untuk bisa membahas apakah jadi atau tidak, apakah jadi maju atau tetap stick on schedule November 2024, berikutnya apa Bang Doli? Ya kami hanya meminta ada waktu yang lebih panjang ya untuk mendiskusikan sebetulnya kalaupun ada rencana penerbitan Perpu itu pasal-pasal apa saja yang mau dirubah gitu ya. Nah, tapi kan sepenuhnya kalau Perpu itu kan kita itu kewenangan pemerintah ya. Ya. Kalau besok tiba-tiba kemudian pemerintah menerbitkan Perpu, ya kita juga tidak bisa melarangnya kan. Nah, tinggal nanti apakah kemudian Perpu itu disampaikan ke DPR, kemudian dibahas untuk menjadi undang-undang, baru kita kemudian diskusikan. Tapi sebelum ke sana, ya saya kira penting tadi ya untuk melakukan, agar kami bisa melakukan exercise, elaborasi dan segala macam itu, ya kita pengen tahu detail. Kan kemarin cuma disampaikan highlight-highlightnya saja ya, Ya. bahwa prinsip-prinsip kenapa pentingnya. Tetapi perubahan apa saja, tadi misalnya soal masa kampanye, soal kemudian waktu sengketa, lamanya pengadaan dan pendistribusian logistik segala macam, itu kan kita harus bahas detail. Ya, Betul. baru kita bisa menilai Baik. apakah itu visible atau tidak, kan kira-kira gitu. Baik, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perudem. Terima kasih sudah berbagi sudut pandang dan informasi pada malam hari ini di program Prime Time News. Selamat malam, Bang Doli, Mbak Titi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.